Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia pada acara program siang hari ini yaitu Ulas Berita. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Rosmayanti. Apa kabar Rosma? Alhamdulillah. Gimana Rifda kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Seperti biasa ya pada siang hari ini kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan hangat yang ada di Harian Umum Kabar Priangan pada edisi cetakan Selasa 21 Januari 2025. Nah, di sini sejumlah berita menarik dan hangat akan kita ulas satu persatu ya Teh. Betul. Dari mulai wilayah Kota Tasikmalaya hingga Garut. Yang pertama nih akan saya bacakan terlebih dahulu yaitu Prabowo bangga datang ke Sumedang. Kenapa ya Prabowo bisa bangga datang ke Sumedang? Kita bacakan terlebih dahulu. Presiden RI Prabowo Subianto mengaku bangga bisa hadir meresmikan 26 proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi yang digelar di areal Bendungan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi secara serentak diresmikan Presiden Prabowo dan salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut PLTA Jati Gede di Kabupaten Sumedang. Prabowo mengatakan di sini ya bahwa dia sangat bangga nih dapat menghadiri acara peresmian di Bendungan Jati Gede Sumedang. Mengapa Prabowo bisa bangga nih datang ke acara Bendungan Jati Gede Kabupaten Sumedang? Karena seperti kita ketahui bahwa air itu menjadi salah satu sumber energi baru yang terbarukan ya. Listrik menjadi salah satu kebutuhan utama dari masyarakat. Nah, dengan adanya proyek besar nih yang ada di Bendungan Jati Gede Sumedang ini karena hasil karya seluruh bangsa Indonesia, maka Prabowo sangat mengapresiasi karya ini dan beliau hadir di Jati Gede untuk meresmikan proyek-proyek besar dan proyek peresmian energi terbesar di dunia. Wah, ini mungkin kabar gembira ya. Betul. Untuk pemanfaatan SDA yang ada di Indonesia. Betul sekali. Oke Teh, mungkin lanjut ke berita selanjutnya. Oke, kita lanjut di wilayah Ciamis ya. Baraya Priangan TV, di sini ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan mudah-mudahan ya ke depannya. Transparansi anggaran KPU, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Ciamis dipertanyakan. Nih, kenapa nih? Oke, kita ulas beritanya. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kabupaten Ciamis 2024 yang mempertemukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria almarhum dan Yana D. Putra melawan Kota Kosong memunculkan berbagai isu penting mulai dari efisiensi anggaran hingga kontroversi hukum terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dan di sini juga tertulis bahwa salah seorang katanya mantan penggerak Kota Kosong Pilkada Ciamis 2024, Mumu mengatakan karena melawan Kota Kosong maka Pilkada Ciamis 2024 itu dinilai dapat menekan sejumlah biaya seperti penghapusan debat politik dan pemeriksaan kesehatan untuk pasangan calon. Dan di sini juga disampaikan ia menekankan katanya pentingnya keterbukaan informasi anggaran Pilkada Ciamis 2024. Nah, Baraya Priangan TV dan Terifda mendengar informasi tersebut. Memang kalau berbicara instansi atau lembaga pemerintah ya, apalagi Bawaslu dan KPU yang memang tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum, kita tentu harus bisa tahu juga ya terkait transparansi anggaran, karena kalau berbicara anggaran ini memang sensitif ya Teh ya, apalagi di lembaga Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu atau KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sehingga kalau misalkan sudah ada transparansi apalagi ke publikasi ya, ke publik atau masyarakat luas, tidak akan ada lagi pertanyaan. Nah, kenapa ini dipertanyakan? Itu juga menjadi evaluasi bersama gitu ya Teh. Bagaimana kita hari ini bisa lebih transparansi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Oke, lanjut Teh Rifda. Oke, berita selanjutnya ini mungkin lanjut nih Teh dari dari berita yang kemarin kita pernah ulas, yaitu kenapa sih Poliklinik Dr. Soekarjo itu bisa mangkrak 4 tahun. Nah, ternyata terjawab di berita pada hari ini, yaitu pembangunan Poliklinik RSUD Tasik masih butuh 20 miliar lebih. Nah, di sini Budi Tirmadi, yaitu selaku Direktur RSUD Dr. Soekarji, mengatakan proses pembangunan gedung Poliklinik RSUD akan segera dilanjutkan di tahun 2025, yang mana
akan dilanjut pada tahun ini ya. Hal itu disampaikan Budi Tirmadi saat dikonfirmasi terkait proses lanjutan pembangunan gedung Poliklinik RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang sudah 4 tahun mangkrak. Mungkin melihat berita ini ya Teh, mungkin memang sampai saat ini mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Betul. Karena apalagi yang tinggal di daerah sana dan lalu lalangnya lewat sana gitu kan mungkin bingung ya melihat ada bangunan yang mangkrak atau belum jadi, tidak ada tindak lanjut atau perkembangan saja gitu ya. Betul sekali, terbengkalai begitu saja, mungkin pastinya jadi pertanyaan besar dari masyarakat. Tidak ada tindak lanjut dari pembangunan. Betul sekali. Nah, ternyata memang Budi di sini selaku Direktur RSUD Dr. Soekarjo ini mengatakan bahwa karena ada beberapa agenda nasional berkaitan dengan kegiatan Pilpres, pemilihan legislatif, dan Pilkada provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi dengan kegiatan-kegiatan itu ternyata itu alasan mengapa Poliklinik RSUD Dr. Soekarjo ini bisa mangkrak atau tidak lanjut renovasi atau pembangunan gitu. Karena ternyata alasannya tidak, selain dari anggaran, yaitu karena kurang 20 miliar lebih, di sisi lain juga karena adanya agenda yang berkaitan dengan kegiatan Pilpres, pemilihan legislatif, dan Pilkada provinsi dan kabupaten kota. Dari berita itu memang menarik sekali ya Teh, apalagi berbicara soal anggaran yang sudah ternominalkan, tertulis dan tercantum di harian umum Koran Kabar Priangan. Siapa tahu nanti kedepannya mudah-mudahan ya kita bisa berbicara langsung dengan Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Soekarjo ya. Untuk ya kita berdiskusi lah supaya bagaimana ini pertanyaan dari masyarakat tuh bisa terjawab terkait dari tindak lanjut pembangunan RSUD tersebut. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut aja Tripdah. Di sini masih di wilayah Ciamis. Saya masih menemukan informasi yang alhamdulillah ini adalah bentuk dari apresiasi juga ya Baraya Priangan TV. Di sini tertulis bahwa Ricky dan Koni wakili Ciamis ke ajang kompetisi pemuda pelopor tingkat Jawa Barat. Nih, ini dari golongan pemuda kita baca. 2 pemuda-pemudi asal Kabupaten Ciamis dipastikan akan mewakili wilayahnya ke tingkat Provinsi Jawa Barat dalam ajang kompetensi Pemuda Pelopor 2025. Kemudian sebelumnya pada tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan Pemuda Pelopor Nasional. Namun Ciamis tidak mengirimkan perwakilan karena terkendala berbagai faktor. Dan pada 2025 ini ada 5 bidang kepeloporan katanya yang dilombakan dan akan diperebutkan oleh pemudi pelopor dari seluruh Indonesia. Dari 5 bidang tersebut ada pendidikan, bidang keagamaan, sosial budaya, sumber daya alam, lingkungan, wisata, pangan, dan bidang inovasi teknologi. Nah, dari informasi tersebut, Tarifdah, ini juga salah satunya menjadi apresiasi kita bersama ya, dari masyarakat Kota Tasikmalaya gitu ya. Bangga dan bersyukur masih ada pemuda yang mau terus berkompetensi untuk bisa menciptakan perubahan. Apalagi tadi disampaikan bahwa perebutan ajang kompetisi pemuda pelopor ini dari berbagai bidang gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan prestasi yang baru dengan mereka bisa mengikuti ajang tersebut. Karena Tarifdah dulu juga saya pernah ikutan kegiatan ini di Kabupaten Tasikmalaya. Itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan 2 anak muda Ricky dan Koni ini bisa membawa nama Ciamis ke Jawa Barat yang lebih baik lagi. Bahkan nasional ya, kita doakan. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya Baraya Priangan TV. Oke, Tarifdah lanjut saja. Kita lanjut. Ini berita yang masih ada di halaman utama dari Harian Umum Kabar Priangan. Ini mungkin berita yang kabar gembira nih, kabar gembira buat warga Tasikmalaya yang memang merantau di Jakarta karena bekerja mungkin ya. Ini ada kabar gembira bahwa Danladut mengatakan Tasikmalaya Jakarta hanya 40 menit saja. Apa nih? Hanya 40 menit saja. Kita bacakan terlebih dahulu. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiryadinata Tasikmalaya Letkol PNB Taufik Agus Hidayat memastikan bahwa penerbangan komersial Lanut Wiryadinata Tasikmalaya akan kembali diaktifkan setelah beberapa waktu lamanya vakum. Nah, dia mengatakan akan diaktifkannya kembali penerbangan komersial ini setelah ada pertemuan antara 3 pihak,
yaitu pihak Lanut Wiryadinata, Pemkot Tasikmalaya, dan pihak maskapai penerbangan yaitu Susi Air. Menurutnya, rencana diaktifkannya penerbangan komersial Lanut Wiryadinata ini karena memang banyak permintaan yang menginginkan adanya moda transportasi udara dari Jakarta ke Tasikmalaya dan sebaliknya. Karena seperti kita ketahui ya, bahwa di Tasikmalaya ini memang banyak orang-orang yang tinggalnya di Jakarta tetapi bekerjanya di orang-orang yang tinggalnya di Jakarta tetapi bekerja di Tasikmalaya atau sebaliknya gitu ya. Jadi ini mungkin mempermudah ya mempermudah sekali selain transportasi darat, nah tapi dibantu juga oleh transportasi udara yang sebelumnya memang sempat aktif ya, sudah aktif tapi vakum lama gitu. Karena seperti yang kita ketahui, Susi Air juga sedang open recruitment nih Teh, sedang open recruitment tempo hari karena ternyata memang adanya diaktifkan kembali yaitu Bandara Wiryadinata. Jadi mungkin ini kabar gembira nih buat Badaya Priangan TV yang tinggal di Jakarta tapi kerja di Tasikmalaya atau sebaliknya tinggal di Tasikmalaya tapi merantau ke Jakarta. Ditunggu kelanjutannya ya, berita informasi selanjutnya. Itu sangat mempermudah akses ya. Oke, kita lanjut saja Tarifda. Di sini di wilayah berita Banjar dan Pangandaran. Pengerjaan kuota SR PDAM Kota Banjar 2024 tak tercapai. Kenapa nih kok bisa nggak tercapai gitu ya SR PDAM-nya? Saya bacakan. Proyek pemasangan jaringan pipa dan sambungan rumah atau SR untuk air bersih dan sehat yang dibiayai oleh dana alokasi khusus DAK tahun 2024 dengan anggaran mencapai berapa coba Teh? 6 miliar belum tuntas dikerjakan sampai akhir tahun 2024. Oke, kita baca nih kenapa kok dengan anggaran yang besar. Itu belum tuntas sampai saat ini. Katanya melanjutkan proyek DAK 2024 tahun 2025 sebagai proyek luncuran ini tentunya setelah melalui proses perhitungan dahulu oleh Inspektorat, katanya Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kota Banjar Irman Nur Rahman menambahkan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan itu saat ini pelaksana penyedia jasa pemasangan sarana air bersih tahun 2024 itu diharuskan membayar denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku dan ditargetkan katanya pemasangan SR air bersih yang bersumber DAK tahun 2024 akan tuntas pada Januari 2025 dan sebagian SR itu sudah memasuki tahap inspeksi, tepatnya ini sebelum aktivasi SR. Nah ini informasi yang memang sebetulnya mungkin dipertanyakan juga ya sebelumnya, kenapa kok dengan anggaran yang sebesar itu tidak selesai gitu ya. Ternyata tadi ada keterlambatan dan dengan adanya keterlambatan itu menjadi salah satu munculnya permasalahan baru tadi diberikan denda gitu ya. Tapi katanya di Januari 2025 ini sedang dalam proses penyelesaian. Mudah-mudahan kita doakan Badaya Priangan TV semoga pengerjaan kuota SR PDAM Kota Banjar ini bisa cepat selesai ya di awal tahun 2025 sehingga nanti bisa cepat dipakai juga dan kebermanfaatannya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke, lanjut ke berita untuk wilayah Garut dan Sumedang. Lagi-lagi ini soal obat terlarang nih Teh, masih terus ya. Di sini kita bacakan terlebih dahulu. Bersama Forkopimcam Banyuresmi, warga ramai-ramai bongkar 2 kios penjual obat terlarang. 2 kios yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Simer di wilayah Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dibongkar oleh tim gabungan pada Senin pagi 20 Januari 2025. Pembongkaran dilakukan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Kiai Haji Hasan Arif, Kampung Cikarokrok oleh Polsek Banyuresmi bersama Forkopimcam Banyuresmi, Kepala Desa Sukasenang serta sejumlah pihak terkait dan juga warga. Kapolsek Banyuresmi AKP Usep Heriawan menjelaskan bahwa pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari penggerebekan sebelumnya yang dilakukan oleh anggotanya. Penggerebekan tersebut mengungkap adanya 2 kios berukuran 2 x 3 meter itu telah lama menjadi tempat transaksi obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat sekitar. Lagi-lagi aktivitas peredaran obat terlarang ini memang meresahkan masyarakat ya Teh, karena lebih banyak dampak memang
pasti berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, dan ini menjadi tanggung jawab yang besar juga untuk pemerintah setempat ya. Betul. Atau kepala daerah, bahwa untuk hal-hal seperti ini memang sebaiknya segera diberantas ya. Betul. Nah, mungkin lanjut ke berita selanjutnya. Di sini ada informasi dari dunia pendidikan. UN, ujian nasional versi baru akan dilaksanakan kembali di November 2025 bagi siswa SMA, SMK, dan MA. Oke, saya ulas beritanya. Di sini katanya ujian nasional atau UN dengan nama mekanisme yang baru akan dimulai dilaksanakan pada November 2025 dengan yang akan datang, khususnya bagi siswa SMA, SMK, dan MA. Dan di sini juga disampaikan bahwa katanya untuk yang baru nanti akan diimplementasikan di tingkat SMA, SMK, dan MA bulan November, kata Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Tony Toharudin, dalam konferensi pers di Jakarta. Kemudian beliau juga menyampaikan nih pada Peringan TV bahwa pelaksanaan sistem UN yang baru harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang sudah terakreditasi. Adapun siswa kayak SD, SMP, lanjut katanya pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai tahun depan. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi kabar gembira, bisa juga menjadi kabar yang kalau misalkan sudah tidak mau lagi UN, kayaknya anak-anak zaman sekarang aduh udah males banget gitu ya. Karena memang UN itu dulu pernah diberlakukan dan memang sempat divakumkan ya, karena beberapa faktor ya. Mudah-mudahan dengan adanya program yang baru dalam artian revitalisasi ya, perbaikan dari yang nama sebelumnya menjadi program yang baru dan akan dilaksanakan dari mulai tingkat SLTA, SMA, SMK, dan MA. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar di tahun 2025. Dan adapun untuk SD katanya akan dilaksanakan di tahun 2026. Iya, betul. Karena terkadang kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan gitu ya Teh, transisi dari program baru ke program lama ke program baru itu memang kadang memusingkan untuk anak-anak maupun tenaga pendidikan gitu ya. Jadi dengan adanya ini program yang akan dilaksanakan November 2025 ini semoga menjadi berita baik, mudah-mudahan atau dapat diterima dengan baik nih dengan siswa luas, dengan siswa maupun para tenaga pendidikan. Oke, lanjut mungkin berita terakhir. Ya, berita terakhir yang akan kita, atau ada lagi nih Teh? Di paling belakang kalau nggak salah ada informasi dari Kota Tasikmalaya. Berarti dari Kota Tasikmalaya. Yang paling akhir. Oke. Berarti kita ini masih di wilayah Garut nih, masih di wilayah Garut, atau kita langsung ke Tasikmalaya aja nih Teh? Boleh, kita langsung ke wilayah Tasikmalaya. Nah, ini berita yang menarik sekali nih untuk warga Tasikmalaya, karena seperti kita ketahui bahwa Pak Fiman akan segera dilantik ya Teh? Betul. Akan dilantik. Nah, di sini Fiman sebut pedestrian Jalan Hazet dan Jalan Cihideng bakal ditata ulang. Kenapa ditata ulang? Wali Kota Tasikmalaya terpilih Fiman Alfarizi menyebut keberadaan area semi pedestrian Jalan Hazet Mustafa dan Jalan Cihideng Kota Tasikmalaya akan dipertahankan. Nah, kenapa pedestrian Jalan Hazet Mustafa ini akan dipertahankan? Karena biar bisa lebih maksimal, pihaknya akan melihat penataannya harus seperti apa dan akan melibatkan berbagai pihak, baik itu pedagang kaki lima, pemilik toko, masyarakat di sekitar pedestrian, termasuk dinas terkait. Nah, Fiman juga nantinya penataan pedestrian tersebut bisa diterima dan sesuai keinginan semua pihak, sehingga pedestrian Jalan Hazet bisa lebih baik lagi dan menjadi salah satu ikon Kota Tasikmalaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Jalan Hazet ini memang sekarang sudah semenjak pembangunan awal itu memang menjadi ikon menjadi sorotan tidak hanya untuk masyarakat Kota Tasikmalaya tapi juga untuk masyarakat di luar kota. Nah, menjadi destinasi wisata baru nih, destinasi wisata untuk spot foto bagi warga-warga Kota Tasikmalaya ataupun luar Tasikmalaya. Nah, selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, karena Cihideng ini merupakan wilayah perkotaan yang menjadi pusat Kota Tasikmalaya dengan penduduk yang majemuk, harus diukur juga pembangunan aspek-aspek mental dan spiritualnya. Nah, mungkin dengan adanya nih kebijakan dari Pak Fiman ya, atau programnya Pak Fiman ini bisa menjadi kabar gembira, kabar yang menyegarkan untuk masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. Karena memang betul Teh, tatanan kota itu memang harus terus ditata dan diperhatikan gitu. Jangan sampai sebetulnya
Jalan Cihideng atau Hajat ini memang itu bagus sekali ya Teh, dari pas awal pembangunan. Hanya saja kesini makin kesini memang itu jadi perlu direvitalisasi, perlu ada perbaikan gitu. Nah mudah-mudahan nanti pemirsa setia Priangan TV kita bisa langsung berdiskusi dengan Pak Piman ya kalau sudah dilantik, mudah-mudahan kita nanti ngobrol-ngobrol soal bagaimana tata kelola kota dan sebagainya gitu. Jadi nanti Balai Priangan TV juga bisa langsung menyaksikan, oh ternyata memang informasi yang tadi sudah disampaikan, misalkan kedepannya nanti akan gimana gitu kan. Nanti juga kita akan menekan lebih lanjut di episode yang pokoknya tunggu aja nanti ya. Oke. Untuk ragam iklan dari Rifda. Informasi tambahan nih untuk Balai Priangan TV seperti biasa, kita di sini ada ragam iklan di lembar terakhir dari koran harian umum Kabar Priangan, yang mana buat Baraya nih yang lagi cari alat elektronik atau mau rental mobil, motor, itu bisa langsung dicek di halaman lembar terakhir. Dan untuk informasi lengkap ya Teh, untuk informasi lebih lengkap terkait berita-berita yang sudah kita ulas tadi, bisa dicek di portal kabarpriangan.com. Dan jangan lupa untuk terus ikuti informasi terbaru dan terhangat di berbagai platform atau media sosial kita, ada Instagram, X, TikTok, Facebook, dan juga jangan lupa jika video ini mungkin bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Mungkin dicukupkan sekian ya Teh untuk ulas berita kita hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmayanti juga pamit undur diri. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.